Lurah sampai ngancem-ngancem masyarakat. Kalau masyarakat berani ikut-ikutan, akan hilang satu persatu. Ngeri Kang di situ kan. Nah, Makanya masyarakat tuh tetap. Nah, kenapa tuh? Waalaikumsalam. Bang, orang pakai bahasa Sunda memang. Nggak mau turun aja. Turun aja kalau nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak mau nanya, itu kan banyak itu kan di perbatasan antara Serang dan Tangerang kan. Banyak galian tanah di situ kan yang buat dibawanya ke Urugan Peak ya kan. Saya tuh cuman pengen gitu kan. Masyarakat ini kan nggak bisa tuh menindaki para mobil-mobil truk gitu kan yang operasi gitu kan di situ kan. Ya, kalau misalnya bisa Akang tolongin gitu kan masyarakat Banten pas percis di Stasiun Maja di situ lokasinya. Stasiun Maja. Kan? Nggak tahu. Ya. Stasiun Maja itu kan masih termasuk Banten itu. Citra Majaraya tahu nggak Kang? Yang pertama saya baru dengar daerah perbatasan Tangerang Serang ada Kampung Maja namanya stasiun lagi. Jadi ada itu udah zamannya kan Rangkas baru Stasiun Maja kan ada. Majanya kecamatan apa? Kecamatan Lebak Banten. Lebak tuh bukan Serang kan? Lebak ya Lebak. Iya kan masih termasuk provinsinya provinsi Banten Kang. Ya tadi katanya perbatasan Tangerang Serang. Iya, jadi pas lewatnya itu jembatannya itu kan batasnya itu kan seharusnya 8 ton, tapi itu kan melebihi kapasitas mobil truk gitu kan. Dan juga di situ ada perbatasan antara Serang dan Tangerang, Tangerang ujung dan juga Serang ujung. Oke, saya terangin ya. Di daerah yang saya tahu itu di daerah Gitu loh. Bakung, Kronjo, itu sudah di-up di televisi bahkan, artinya sudah rame. Kemudian kayak Kang Yahya Ansori itu sering membahas, sering berargumen. Iya, saya kayak banyak itu kan korban. Kan saya lagi ngomong Kang. Itu, ya lanjut Kang. Itu Kang Ansori bahkan berani menghentikan mobil yang beroperasi di luar jam kerja. Kemudian yang dibahas Kang Ansori juga sering terkait penolakannya terhadap PIK itu berkaitan dengan jalan yang hancur itu, puluhan kilo itu. Nah kalau argumennya adalah pendukung PIK CSR, CSR itu bahkan tidak menutupi kebutuhan jalan itu ya, yang baru setahun sudah hancur. Maksudnya begini, masyarakat itu bukan nggak bisa mau pada takut, justru anehnya di situ masyarakat yang banyak kok takut dirugikan jalannya karena ngebul, karena becek, karena licin. Dan mestinya bergerak, ngapain masyarakat? Jadi bukan nggak bisa, yang jelas masyarakatnya takut. Nah justru inilah yang jadi persoalan, kenapa masyarakatnya takut? Ngapain takut-takut? Nah jadi kalau misalnya ada nih di Maja tadi, sini orang Majanya mana? Sampean orang Maja bukan? Iya. Orang Majanya suruh naik di sini, suruh memberikan keterangan, sampaikan keluh kesahnya, minta ke saya untuk cross check, saya datang gitu loh. Tapi yang minta warga. Boleh. Setuju itu Kang. Setuju. Namanya ada jalurnya. Jadi ketika saya datang, saya bukan memprovokasi, saya diminta oleh warga. Boleh tuh Kang. Gitu saya caranya. Ada warga itu. Iya gitu caranya Kang. Jadi gini Kang, ada penyampaian dikit bentar Kang. Ya. Jadi gini Kang, saya ini kan stay-nya di Jakarta Barat. Mohon maaf ini Kang bukan ngebagusin diri juga gitu kan. Saya seorang wartawan gitu kan. Berhak dong kalau kita seorang wartawan itu bertanya kepada seorang lurah, kenapa diizinkan mobil segede gini melalui jembatan itu udah nggak layak untuk dipakai mobil gede. Ini kapasitas 8 ton, bukan 35 ton kata saya. Bapak emang siapa? Saya masyarakat sini. Bapak nggak tahu korban jiwa yang di sini sampai namanya debu, sampai banjir. Bapak nggak bakal tahu, saya gituin. Rupanya di antara itu dari pihak polsek ke polsek udah menerima uang. Justru disitulah ironinya, kalau sampean wartawan kenapa nggak diberitakan? Udah Bang, udah sempat kita beritakan kayak gitu. Karena gimana Bang? Masalahnya itu uang Bang. Orang itu dikasih uang. Orang masyarakat kita tuh kalahnya sama uang. Berarti polseknya polsek apa itu? Polseknya polsek mana tuh yang nerima uang itu? Polsek Maja Lebak Banten. Polsek Maja Lebak Banten. Nah, ini bahasa Polsek Cisoka. Polsek Cisoka yang diduga menerima uang mereka mendiamkan terhadap mobil yang beroperasi di luar jam. Pokoknya itu dia profesional tuh siang malam itu.
Saya kira kalau Akang sudah mempertanyakannya ke Kades, mending Akang menggerakkan massa warga setempat. Jangan takut, Akang kan ngerti hukum, ngerti undang-undang penyiaran. Udah tinggal ngegerakin massa doang. Dulu pernah Kang, dulu udah pernah kita stop gitu kan. Kita kan mencegah gitu kan, bahwa jembatan itu kan udah goyang lah kan, udah goyang gitu kan, udah pas sambungannya udah pada hancur. Insya Allah lah Kang, kalau rencanakan saya ini mau pulang, saya videoin, ntar saya kirim ke Akang. Ah, itu benar. Jadi gini, Saya inilah yang kirim ke tidak Akang. inilah yang tidak disadari oleh para pendukung PIK, karena memang mereka rata-rata ya cuma jongos-jongos yang perlu duit gitu. Ngomong-ngomong CSR Iya. dan lain sebagainya, padahal CSR itu bahkan tidak cukup untuk menutup jalan. Artinya mereka menggunakan duit negara, fasilitas negara untuk kepentingan perusahaan. Fasilitas negaranya seperti jalan rusak, lalu emeng-emengnya CSR kan pejabat setempatnya itu dungu gitu loh. Bahkan bukan dungu lagi, goblok kalau saya katakan. Lu Iya, benar. camat, polsek, polres yang membiarkan itu kan goblok namanya itu. Nah, udah sempet hancur gitu loh. Nah, bener Kang, bener. Sampai sekarang itu Kang, jalanan kampung itu rusak Kang. Gak ada itu dari kegerakan dari lurah kami itu Kang. Saya udah datang lagi ke rumah lurah. Jadi- Capek kali saya. Jadi lurah diem, polsek diem, ormas Diem. juga diem. Diem. Ormas apa sih kalau yang namanya ormas, kalau di sana kan terkenal kan ormas yang lambang golok gitu. Ya suruh teriak lah, jangan cuma bisa ngomong-ngomong bawa-bawa Banten. Nah, karena ini Kang, permasalahannya. Kucing. Jadi saya minta kepada masyarakat, ayolah kita demo. Kita tutup ini jembatan biar mobil ini muter. Lewatnya lewat Cikande. Gitu. Jangan lewat sini. Nggak tepat Gitu, Akang kan. ini. Akang ini wartawan kok, kerangka berpikirnya. Akang ini wartawan lah, kalau disuruh lewat Cikande, semua jalan itu milik negara. Ya sama aja ngerusak fasilitas negara. Ini gini Kang, jalan yang dia injak itu udah hancur, ke satu kan udah hancur gitu kan, coran udah Iya, hancur, sama depan aja udah hancur. Akang, sama aja ini mah Akang mengarahkan fasilitas yang lain supaya hancur semua. Bukan begitu, di stop, bukan diarahkan ke jalan yang lain, tapi di stop mobilnya, di stop total, turunin warga. Kang, permasalahannya kita itu Kang, warga masyarakat kita itu Kang, masalahnya itu sama aparat tuh kalah. Saya kasih tahu, Wakapolres, Wakapolda kena hantem tuh di Kosambi tuh. Apa yang ditakuti rakyat? Wakapolres dan Wakapolda, ini nggak main-main nih jabatannya. Kena hantem Nah, tuh di Kosambi saya kalau kan rakyat ini kan bergerak. kenal, saya kan kenal sama Akang nih. Ntar saya info lebih lanjutnya, saya pengen minta tolong bantuan Akang terjun ke Di sana itu dekat dengan Buya Kurtubi yang punya banyak massa, yang punya banyak pasukan. Tinggal minta tolong ke Buya Kurtubi, Al-Jilani, gitu. Cuman kan rencana kami ini kan mau habis lebaran ini kan personal itu kan bangkit lagi. Nah. Rencana saya ini mau nurunin ormas dari Grip. Ormas Grip udah siap membantu menutup. Dulu kan udah pernah tuh perebutan lahan di daerah apa namanya Sangiang. Dulu itu pernah perebutan lahan buat dibikin perumahan, itu ditutup. Udah ditutup, sekarang udah beres. Saya mau minta tolong kepada ketua saya yang di Jakarta Barat turunkan anggota Grip untuk menutup jalan ini gitu. Jadi mobil Terus kita kalau tahan semua. ketuanya disuap duit, diem, udah. Enggak. Dengan rakyat, Kami dengan udah rakyat. setuju Kang. Udah setuju itu Kang. Ya. Udah setuju, insya Allah kalau misalnya ini kita konfirmasi dulu gitu kan ke pihak Polres, ke pihak dari kepolisian Polsek setempat. Gitu kan. Nih, Udah wis lah. bener, Kang. Mendingan Kang, Pak, sebagai rakyat baik, sebagai warga, nggak usah pakai ormas-ormas. Sebagai warga baik turun nyetop itu mobil proyek. Bila perlu polseknya digeruduk, di demo, yang di demo 1 titik di jalannya, 2 titik di polsek tuh. Kok polsek di demo? Lah ya kenapa mereka mendiamkan itu? Bisa, KPS-nya Bang. Saya udah berapa kali saya bilang sama masyarakat Kang, itu kita bisa ini. uang. Wah, capek ngomong sama si Akang ini. Kita ini lagi jangan bicara hasil atau tidak hasil dulu, Kang. Kita ini bicara bertindak dulu, ge. Demo polseknya, demo kadesnya, demo jalannya sekaligus tuh dalam sehari itu serentak. Jangan dulu bicara susah bisa atau tidak bisa, berhenti atau tidak. Itu namanya hasil. Yang penting kita turun dulu polseknya, polsek mana? Grodok polseknya dalam tanda kutip di demo maksudnya ya. Apalagi kalau Akang tadi katakan polseknya sudah nerima duit, kata Akang tadi. Ya tumbangin kenapa ke polseknya kalau memang nerima duit. Seret. Itu loh. Itu kan tindakan Itu udah kejahatan sempat kami demo Kang. Jadi udah sempat kami demo karena ada korban di situ meninggal, mobil terguling di situ, nimpah motor, meninggal 2 orang kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami itu langsung
berhadapan sama Polsek Cisoka. Saya minta tolong dihentikan. Terus dan kedua, tiang listrik rubuh, mati total itu dari Kecamatan Solear sampai Kecamatan perbatasan Tangerang Ujung itu mati semua. Tapi lurahnya diem. Terus waktu ada yang Lurahnya meninggal, diem. waktu ada yang Lagi. Oh, tapi ini mah kecelakaan ya, bukan seperti di Kosambi, ketabrak ya, bukan ya? Bukan, jadi Kecelakaan. motor lagi pelan, tiba-tiba jatuh itu mobil, ketimpa, teruruk tanah merah itu. Oh, berarti kaitannya sama mobil. Mobil tanah itu. Kok bisa Siang-siang ya? itu. Kok bisa masalah sebesar ini kok nggak sampai ter-up di media sosial? Nah, itu Kang yang permasalahannya, Kang. Permasalahannya kenapa? Masyarakatnya ini takut sama polisi. Oh, ya udah kalau gini Kang, padahal sampai ini wartawan ya. Jadi gini, kalau sampai wartawan, soalnya ada dua wartawan ini. Yang satu wartawan senior, sering naik di live saya, ingin menyuarakan sesuatu tidak bisa sebagai wartawan. Nah, sekarang Akang ini, kalau sampai seurgen itu, seru kali ini nampaknya ini ya. Ya, makanya gini loh Kang, aku kan sering nengok video Akang di PIK, di gini, sering bilang penjabat-penjabat, Akang ini kan sering kritik-kritik penjabat, boleh nih kalau aku minta bantuan Akang ini kan, apalagi Boleh, ini masih boleh. wilayah Banten gitu kan, saling membantu ya bisa lah. Ya, Boleh. aku kan pengen cari buktinya dulu nih Kang, pengen buktiin dulu yang lebih dalam, udah ada bukti lebih dalam, baru kita proses gitu. Saya udah proses itu berapa kali, saya minta masyarakat di demo ke Polsek Cisoka, saya datang ke Polsek Cisoka, kami malah ditembakin ke gas air mata, malah kayak gitu. Wah, berarti kawan-kawan yang dihormati Allah, berarti kekuatan medsos ini luar biasa ya. Itu Akang kalau misalnya mau ngebuktiin sendiri Kang, udah habis di situ, tanah itu dikeruk oleh pengurus Nanti dulu kalau ngebahas tanahnya itu terlalu jauh Kang. Kita ngebahas jalanan rusak yang disebabkan oleh mobil proyek. Kedua, jalan licin berdebu, itu fokusnya. Bener. Fokusnya adalah kerusakan jalan yang disebabkan mobil proyek. Atau kalau ada kecelakaan, nah itu minta datanya ya, Kakang minta keterangan orang yang kecelakaan itu, minta keterangan. Jadi yang aku inginin itu untuk masyarakat Banten itu kompak gitu loh. Khususnya kan kita tuh termasuknya Desa Cikasungka, Kecamatan Solear. Nah, Kecamatan Solear kan ini kan masyarakatnya banyak gitu loh, yang terkenal penjarahannya gitu. Masa iya kita kalah sama aparat? Saya udah sampai bilang kayak gitu Kang. Kamu itu nggak ada berhak, katanya gitu kan. Lurah sampai ngancem-ngancem masyarakat, kalau masyarakat berani ikut-ikutan akan hilang satu persatu. Ngeri Kang di situ kan. Makanya masyarakat tuh tetap diam di situ. Nah, kenapa tuh nggak ada yang ngerekam waktu ada ancaman dari oknum kades atau dari oknum polisi? Soalnya kan namanya kita hidup di kampung ya kan, udahlah masa bodoh, udah capek kita nyegah, kadang kita lempar batu, itu mobilnya kenceng-kenceng bak mobil, ya Allah kata saya ini. Nah, sekarang coba belajar dari orang Kosambi. Ini saya bocorin ya. Insiden di Kosambi itu nggak main-main. Bukan polisi ecek-ecek gitu yang kena hantam itu. Wakapolda dan Wakapolres. Nah, jadi yang pertama sosialisasikan dulu perundang-undangan tentang hukum terutamanya kepada masyarakat agar tetap berjuang tapi tetap dalam koridor. Jadi ya kalau mereka menggunakan ITE dan lain sebagainya ya sama, senjata kita juga kan undang-undang hukum. Saya ini bulan cek dulu jam kerja mobil di Pemdanya berapa gitu, dicek dulu. Iya. Wes gini aja Kang, validasi dulu, nanti saya turunlah ke sana lah. Wes gitu aja. Ini saya mau videoin dulu nih jalan yang rusak, jembatan yang rusak, bahwa ini emang bener-bener nyata gitu kan. Saya cek dulu ini, saya dicek dulu. Jadi, gitu kan. Cuman saya kemarin tuh udah ke metro, ke metro. Jadi kalau kita laporan dari ke Polda itu udah nggak ditanggapi. Wes kalau ke Metro Jaya urusan berkaitan PIK ya, ini kaitannya urut-urut untuk PIK. Iya, urugan untuk PIK. Cuman ini belum ada panggilan Jangan ngimpi mendapatkan keadilan dari Polda Metro Jaya kalau kaitannya terkait PIK. Jangan ngimpi, wes turun pakai medsos baik sekarang mah pengadilan rakyat baik. Ngimpi mengharapkan keadilan dari Polda Metro Jaya itu ngimpi kalau urusannya dengan PIK. Iya, makanya kayak gini Pak. Jujur ya, saya pun bukan yang kenal, saya pun kayak Akang gitu, ngebela Banten gitu, ngebela Banten. Perjuangkan, saya minta gitu, perjuangin biar jangan Banten tuh kena PIK.
Itu sangat bagus Kang, bagus kata saya ini. Nanti dulu Kang Herman, Black Door coba naik. Ada komentar nih dari Black Door. Kemarin ada kejadian tabrak lagi Kang, nenek-nenek meninggal. Coba naik Black Door, itu di mana tepatnya? Coba. Mana cara turunnya ini? Kalau ada aktivisme, justru peluangnya besar untuk dipenjarakan. Tapi kalau pelanggaran hukum dari sisi PIK, dari pihak PIK, aduh, ngarepin keadilan dari Polda Metro Jaya. Prat! Ya, coba aja nih, kan katanya sudah lapor ke Polda Metro Jaya. Coba nanti Kang naik lagi Kang. Laporannya kapan dan kenapa tidak, kalau ditindaki ya kapan, kalau ditindaki kapan, kalau tidak kenapa, kan begitu loh. Padahal wartawan ya, buset dah, wartawan aja sampai minta tolongnya ke saya ini untuk pemberitaan, ngeri-ngeri sedap kan.